Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Ayat ini menerangkan atas pembangkangan orang-orang musyrikin terhadap peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah diajak untuk beriman, mereka diajak untuk meninggalkan segala kesyirikan dan kekafiran mereka, namun mereka justru menantang Nabi. Ya, justru mereka bukan hanya membangkang, tapi bahkan menantang. Tantangan mereka apa? Disebutkan dalam ayat ini, hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Mereka membangkang, mereka tidak mau taat karena mereka itu hanya menunggu kedatangan malaikat maut yang mencabut nyawa mereka. Maksudnya gini, ya kalau kami nggak beriman, coba aja kalau misalnya malaikat datang mencabut nyawa kami. Kalau kami tidak ikut dakwahmu, ya biar kami mati aja gitu. Biar malaikat mencabut nyawa kami. Jadi nantang mereka supaya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ajal seseorang itu betul-betul di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau memanjangkan atau memendekkan umur seseorang, ya terserah dia. Bisa jadi ada orang yang ahli ibadah umurnya pendek, Bisa jadi orang ahli maksiat umurnya panjang. Jadi nggak terkait dengan
perbuatan orang itu seperti apa. Kalau sudah diketok, sudah ditakdirkan ajalnya seseorang itu umurnya 30, 40, 70, 100 tahun bahkan, ya sudah selesai. Maka ya, mereka orang-orang kafir ini seakan-akan mengaitkan antara keimanan dan kemaksiatan dengan ajal. Jadi mereka nantang. Ya tentu mereka semakin kufur kepada Allah karena apa? Karena mereka tidak dicabut nyawanya saat itu. Bisa jadi dipanjangkan umurnya karena maha sayangnya Allah kepada para hamba supaya mereka masih mau bertobat. Au ya'tiya rabbuka, atau mereka hanya menunggu datangnya Rabbmu. Datangnya Rabbmu artinya apa? Mereka nantang. Ya, kami kafir. Kalau kami kafir, supaya kami beriman, coba kapan Allah itu datang kepada kami? Ini nantang. Nantang Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka. Maksudnya datang kepada mereka apa? Ini ditafsirkan yaitu ya'tiya rabbuka, ini maksudnya datang siksanya Allah. Jadi mereka nantangnya begini. Ini kami nyembah berhala, ini kami ini kafir kepada Allah. Kalau memang betul-betul apa yang kami lakukan ini salah, ya coba siksanya Allah kayak apa? Mana siksanya Allah yang akan datang menyiksa kami? Jadi mereka nantang Allah. Kalaulah ini sebuah kemaksiatan, coba Allah turunkan azab. Ini orang jahiliyah itu kenapa disebut jahiliyah? Karena memang saking kebangetannya dalam menentang dakwahnya Rasulullah. Sampai nantang supaya didatangkan siksa. Orang lain takut siksa, mereka malah nantang supaya disiksa. Au ya'tiya rabbuka, au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Atau mereka juga menunggu kedatangan apa? Sebagian tanda-tanda Rabbmu. Apa maksudnya di sini? Ditafsirkan maksudnya adalah sebagian tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Jadi mereka nantangnya, kalau memang ini salah, kalau ini memang kufur, coba mana tanda kiamat? Dan dimaksudkan di sini di antara tanda hari kiamat yang dimaksud adalah terbitnya matahari dari barat. Ibaratnya begini, Muhammad, kami ini maksiat, kami ini kafir, coba kapan datang matahari terbit dari barat? Kapan terjadinya? Kalau emang kamu itu seorang nabi, coba matahari terbitkan dari barat, begitu ya. Bahasa mudahnya seperti itu. Jadi mereka menantang supaya ditunjukkan di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl." Artinya, kalau hari kiamat itu datang, kalau betul-betul mereka itu siap dengan kejadian hari kiamat, kalau sampai hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat datang, di mana matahari terbit dari barat, di mana nanti ada dabah, ya, binatang besar yang bisa berbicara kepada mereka. Ini salah satu dari tanda-tanda besar dari kejadian datangnya hari kiamat. Kalau sampai tanda-tanda itu sampai sudah tampak, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak ada lagi manfaat seseorang dengan keimanannya. Lam takun amanat, kalau sebelumnya dia nggak beriman. Kenapa? Karena disebutkan nanti kalau hari kiamat itu sudah datang, nanti kalau tanda-tanda besar dari hari kiamat itu sudah terjadi, jadi hari kiamat itu akan terjadi dengan dua tanda, tanda besar dan tanda kecil. Ya, kalau tanda kecil seperti kematian Rasulullah, ya, itu salah satu tanda kecil. Jadi kalau tanda besar itu diantaranya adalah matahari terbit dari barat,
Kemudian ada binatang besar yang bisa bicara kepada manusia. Nah ini. Ada juga nanti turunnya Nabi Isa, terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa, itu tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda besar itu sudah datang, sudah terjadi, sudah tampak, dan kemudian terjadinya hari kiamat, kata Allah apa? Manusia itu akan beriman semua nanti. Disebutkan nanti orang semuanya beriman kepada Allah, tidak ada lagi yang mau maksiat kepada Allah. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat. Tidak ada gunanya mereka beriman. Karena apa? Sebelumnya mereka enggak beriman. Sebelumnya mereka tidak beriman. Kalau sekarang orang beriman, manfaat. Meskipun dia kufur seluruh hidupnya, dia beriman hanya 1 jam, 2 jam sebelum kematiannya, masih manfaat. Artinya dia akan masuk surga. Tapi kalau sudah tampak tanda-tanda besar hari kiamat, sudah terjadinya hari kiamat, orang kok lagi iman, tidak ada manfaatnya lagi. Dia mau sholat setiap hari, mau puasa setiap hari, mau baca Quran setiap hari, la yanfa'u nafsan imanuha. Tidak ada manfaatnya lagi. Makanya sebelum terjadinya hari kiamat, sekecil apapun iman kita, sedikit apapun amal soleh kita, kalau ikhlas karena Allah, pasti diterima. Sebaliknya, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, itu pasti ada catatannya di hari kiamat, di hari akhir nanti. Dan seseorang kalau tidak diampuni oleh Allah, pasti dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka diantara syarat sahnya taubat, ya, selain seseorang itu berhenti dari kemaksiatannya, kemudian menyesali kemaksiatannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya, maka ada para ulama yang menambahkan, yaitu saat seseorang itu belum bertemu dengan hari kiamat. Kalau belum bertemu hari kiamat, bisa diterima taubatnya. Saat nyawa belum sampai tenggorokan, ya taghorghor. Kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, orang baru beriman, itu juga sudah nggak ada manfaatnya. Makanya mumpung kita ini masih sehat, mumpung tanda besar hari kiamat belum ada, berimanlah, beramal solehlah. Tidak ada yang rugi seseorang beramal soleh, meskipun tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, disebutkan bahwa di hari kiamat nanti orang pada beriman semua. Allah kemudian mengatakan, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Atau enggak ada juga manfaatnya seseorang yang mengusahakan kebaikan di masa imannya itu. Artinya saat dia melihat tanda hari kiamat, kemudian dia beramal soleh, berbuat baik, dia sedekah, dia kasihkan semua hartanya ke fakir miskin, dia wakafkan tanah-tanahnya, dia kuasai semua harta bundanya ke pesantren misalnya, ya sudah nggak ada gunanya lagi. Ya, jadi ayat ini adalah jawaban Allah atas pengingkaran orang-orang musyrikin yang mereka tidak mau bersegera beriman, tapi malah menunggu 3 hal ini. Nunggu nantang dicabut nyawanya oleh para malaikat, padahal kalau sudah dicabut nyawanya maka tidak ada gunanya lagi iman. Yang kedua, nunggu diazab Allah, ya, nunggu diazab Allah. Kalau sudah Allah mengazab, Allah sudah turunkan azab, maka sudah tidak ada lagi manfaatnya seseorang itu mau beriman. Seperti yang terjadi pada siapa? Fir'aun. Fir'aun itu ketika mengejar Nabi Musa, dia udah betul-betul niatan ingin membunuh Nabi Musa. Dikejar sampai tepi Laut Merah, kemudian sampai Laut Merah, kemudian Nabi Musa bisa menyeberang
Laut Merah, ya, melalui kuasa Allah Subhanahu wa taala dibuatkanlah jalan yang bisa melintasi Laut Merah. Setelah sampai di ujung, Fir'aun dan bala tentaranya mengejar dan kemudian sampai tengah-tengah Laut Merah. Allah kemudian tutup jalan yang dia lalui, jalan yang mereka lalui, dan kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun. Fir'aun itu sebelum mati, sebelum tenggelam di Laut Merah, beriman. Saya beriman dengan Robnya Musa. Dia mengatakan gitu. Saya beriman kepada Allah. Sebelum mati dia mengatakan, tapi apa? Tidak ada manfaatnya sudah. Ketika azab sudah turun, ketika nyawa sudah di ujung tenggorokan, maka tidak ada manfaatnya beriman. Nah ini, jadi Allah menjawab tantangan orang-orang kafir ini yang cuma nunggu mau mati baru mau beriman, nunggu disiksa baru mau beriman, dan yang terakhir nunggu kalau sudah terjadi hari kiamat baru mau beriman. Maka dikatakan semua imannya tidak ada manfaatnya. Maka katakan hai Muhammad kepada orang-orang itu, intaziru, ya sudah silahkan tunggu. Kalau nggak mau beriman sekarang, ya silahkan tunggu. Silahkan tunggu 3 hal itu. Inna muntazirun, kami pun nunggu. Kami pun nunggu, kata Allah. Ya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan inna muntazirun, semua kita nunggu. Ya betul kan? Semua kita nunggu terjadinya kematian. Maka ikhwan rahimakumullah, kalau mau disederhanakan, ya hidup kita ini kan cuma nunggu aja. Kita pagi kayak gini nunggu terbitnya matahari, nanti sudah terbit matahari nunggu siang, sore, malam, balik lagi pagi ini, gini aja. Kan nggak pernah itu meleset atau error 1 hari terus jadi 25 jam. Enggak, 24 jam terus. Nunggu sesuatu yang terus berulang. Ya enggak? Tahu-tahu, coba kalian dulu imut-imut kan? Sekarang gimana? Amit-amit. Dulu lucu-lucu, unyu-unyu kan? Sekarang sudah berkumis, sudah berjenggot, sudah berbulu. Bulu atas, bulu samping kanan. Ya, nggak terasa. Hidup ini cuma nunggu. Tahu-tahu gede, tahu-tahu tua, tahu-tahu nikah, tahu-tahu punya anak, tahu-tahu tewas. Demikianlah. Maka rugilah seseorang yang tidak memanfaatkan masa menunggunya untuk berbekal. Coba. Semua orang akan menuju kepada garis finish kematiannya, tapi antara satu dengan yang lain berbeda. Yang satu berbekal karena dia paham betul setelah kematiannya ada perjalanan yang lebih menyulitkan bernama perjalanan akhirat. Yang satu menghabiskan masa nunggunya untuk santai-santai, untuk kemaksiatan. Pagi nunggu sore, sore nunggu pagi, tidak nambah amal, naudzubillah malah nambah dosa. Maka disebutkan manusia itu pada 3 kondisi. 1, orang yang beruntung, yaitu yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Masa nunggunya dia tambah iman, tambah ketaatan. Selalu introspeksi, muhasabah, ini tahun sudah mau selesai. Saya tahun ini melakukan apa? Amal soleh saya seberapa? Dosa-dosa saya seberapa? Muhasabah terus. Dia bertekad tahun depan, tahun 1446 harus lebih baik. Maka ini orang yang beruntung. Makin tua, makin banyak amal yang dia kumpulkan. Yang kedua, orang yang rugi. Yaitu apa? Yang hari ini sama seperti hari kemarin. Tidak nambah. Tambah umur tapi amalnya tetap. Tambah usia tapi dosanya malah makin nambah. Tetap saja dosanya. Nggak berkurang karena tidak mau beristighfar. Ini orang yang rugi, dikasih kesempatan Allah, perpanjangan umur, perpanjangan waktu dia untuk berbekal, tapi ibaratnya dia nggak tumbuh.
Kira-kira nih kalau ada kita punya pohon, udah disiram setiap hari, dikasih pupuk setiap hari, nggak nambah-nambah, daunnya cuma satu aja misalnya, nggak berbuah-buah, nggak ada bunganya, ya. Kemudian batangnya atau dahannya itu makin tua keriput, nggak enak dilihat, makin tua saja. Kira-kira gimana pohon seperti itu? Ya tebang ya, karena rugi orang yang memeliharanya. Udah ngasih pupuk, udah ngasih air, udah ngasih mungkin obat-obatan, tapi dia nggak menghasilkan buah, ya rugi. Maka inilah ya gambaran orang yang hari ini sama saja seperti kemarin. Tahun lalu hafalan 2 juz, tahun ini 2 juz juga. Tahun lalu nggak tahajud, sekarang belum tahajud juga. Tahun lalu kita baru puasa Ramadan, tahun ini ya cuma puasa Ramadan, sebenarnya ini orang rugi. Yang ketiga ini yang paling parah, orang yang celaka. Orang yang celaka itu siapa? Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Jadi bukannya meningkat, tapi malah menurun. Ini parah. Wong usianya bertambah, ya kan, badannya makin melar, makin tinggi, rambutnya makin panjang, ya, badannya makin kuat, tapi justru amalnya makin turun. Ini orang yang celaka. Dan tentu kita tidak berharap yang seperti ini. Kita berharap di masa menunggu kematian menjemput kita, bertambahlah iman, bertambahlah amal soleh kita, dan berkurang dan syukur terhapus seluruh dosa kita. Berharap jemaah ikhwanakumullah, hidup kita ini adalah kesempatan dari Allah untuk 2 hal. Yang pertama, supaya kita bisa menambah amal. Yang kedua, supaya terhapus seluruh dosa dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kita semua ikhwah. Allah masih memberikan kita umur karena memberikan 2 kesempatan ini. Maksimalkan, gunakan semua umur, waktu, tenaga, biaya, titipan nikmat Allah kepada kita semua ini untuk ketaatan kepadanya. Dan kalau pernah satu waktu kita terpeleset dalam sebuah dosa, maka sesali, berhenti, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Bersihkan lembaran buruk kita, lembaran hitam kita dengan lembaran baru, lembaran putih, yang maksudnya adalah kita perbaiki amal-amal yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwan, semoga ada manfaatnya. Da'wana sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.